Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal muhtaramin para hadirin, para asatidz wal asatidzah, boten kesupen pengurus koordinator kecamatan Sugiwaras TPP An-Nahdiyah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tak lupa teman-teman tim dari pengurus cabang TPP An-Nahdiyah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi setengah siang ini kita bisa bertempat di satu majlisan yang insya Allah dibarengi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dita'alim, ditadris, ditolong ilmi dengan ikhlas demi untuk kita belajar Al-Quran dan mengamalkan. Setelah mendapatkan ilmu, diajarkan ke anak didik kita semuanya. Mudah-mudahan dapat syafaatnya Al-Quran, utamanya dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat takdiripun Allah, sohorubahipun Allah, sholawatullah wa salamuhu tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung yang kita ikuti syariatnya, Nabi Agung yang kita contoh uswatun hasanahnya. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz wal asatidzah TPP An-Nahdiyah se-Kecamatan Sugiwaras yang bahagia, perlu saya sampaikan, kegiatan mapping yang seperti ini adalah diklat. Peningkatan itu diklat itu apa Bapak Ibu? Apa diklat itu? Nah, kalau diklat di kegiatan mapping ini lain. Diklat adalah pendidikan kilat. Pendidikan kilat. Kenapa saya katakan kilat? Karena ini waktunya nanti sangat singkat sekali. Jam 10 mulai, insya Allah nanti 1:30 selesai. Oleh sebab itu saya katakan diklat pendidikan kilat. Kalau toh itu pembinaan yang betul-betul An-Nahdiyah, itu menelan waktu minimal 3 hari 3 malam. Minimal 3 hari 3 malam. Karena ini hanya beberapa jam, maka dikatakan pendidikan kilat. Dulu tahun 2000 saya ikut di pembinaan TPP An-Nahdiyah di Tulungagung pada muassis Bung Sonef An-Nahdiyah. Cepat tanggap belajar pada beliau Syekhina Bahya Nawel Khalid itu 3 hari 3 malam, hampir 4 hari di Tulungagung sana tahun 2000. Itu pun masih kurang menurut beliau, tapi karena rumahnya begitu jauh-jauh antar kabupaten sehingga 3 hari 3 malam selesai. Terakhir adalah pengijazahan wadifah yaumiyah. Wadifah yaumiyah seperti hanya dibaca oleh Pak Kaji tadi, itu perlu panjenengan amalkan ketika mau berangkat ke lembaga, ke TPP-nya masing-masing. Ketika mau berangkat, bacalah itu dulu.
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad seterusnya. Nah, itu jenengan baca ketika mau mengajar di TPK-nya masing-masing. Sebelum itu dan perlu sangat di TPK Sekecamatan Sudiwaras ini adalah untuk tajdidul riyadhah. Tajdidul riyadhah itu dulu pernah riyadhah, tapi sekarang perlu tajdid nganyar-nganyari riyadhah yang dimulai dengan puasa Senin, Selasa, Rabu. Di dalam puasa itu memperbanyak membaca wadifah yaumiyah. Terus kemudian ketika anak didik panjenengan ada yang begitu kurang mengenakan hati, artinya dari segi kenakalan, kesusahan untuk diajar, perlu jenengan bacakan wadifah yaumiyah. Wasilah dulu tuh nanti anaknya itu di Fatihah yang namanya siapa, itu perlu sangat. Tajdidul riyadhah, puasa 3 hari, di dalam puasa memperbanyak wadifah yaumiyah. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, tentang metode ini, apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz dari Siswanto, ya, artinya dari Bapak Ibu Asatidz wal Asatidzah yang dulu belum pernah mengikuti pembinaan, terus kemudian sekarang ikut, atau yang dulu sudah ikut sekarang ikut lagi, mungkin belum ada metode baru, kurikulum baru, cara istilahnya apa, di madrasah atau di sekolah formal itu ada kurikulum baru. Tak kalah dari kurikulum baru itu, di TPK Ahmadiyah juga ada kurikulum baru, karena masukan-masukan dari bawah, dari lembaga-lembaga yang ada, sehingga kemarin insya Allah tanggal 20 Juli kemarin ada Rakornas, rapat koordinasi nasional se-Indonesia, tempat di BP3I Tulungagung. Itu menghasilkan kesimpulan bahwa ada metode baru, yang mana metode baru itu disampaikan prajurit. Prajurit itu anak santri baru yang belum dapat pendidikan jilid 1 sampai 6, itu namanya prajurit. Bisa disebut dengan apa, PAUD Ahmadiyah. Mungkin di antara panjenengan kan ada santrinya yang masih usia PAUD kan? Mungkin itu ada masih usia PAUD atau pos PAUD, atau belum pos PAUD sudah diikutkan ngaji. Intinya menurutku yang sebelum pos PAUD ikut ngaji, itu yang ikut ngaji ibunya bukan anaknya. Nah itu betul-betul niatan ibunya malah lebih baik dari praktis. Jadi istilah yang saya ini menyelam sambil minum air. Dan itu sudah saya praktekkan, menyelam sambil minum air. Ibunya yang menunggoni di TPK sekaligus juga ikut belajar. Karena ibunya saya suruh baca rasa malu, sehingga punya ide dan inisiatif dari hatinya yang murni. Matur Pak, pulau S itu ingin sakit ngaji, tapi waktunya beda dengan anak-anak saya. Siap, pulau meter. Waktunya Bu malam, bapaknya juga begitu. Dari saya punya santri cah-cah tuwek, bukan cah-cah cilik ya, cah tuwek S itu yang sudah punya putu, yang anaknya sudah 3. Pokoknya usia 40 ke atas, itu jamnya malam, jam 8 malam, minta diajari sendiri. Awalnya itu karena ketika aku masuk di ruangan anak-anak didik, terus kemudian anak itu saya pesan kalau mau pulang, Jong, nanti kalau sudah di rumah mau minta disimak ibunya atau bapaknya. Ketika di rumah minta disimak ibunya tidak merasa enggak bisa membaca dan belum bisa membaca, sehingga ibunya punya yang disarangi oleh hidayah oleh Allah, sehingga pengen iso ngaji. Kalau tadi pokoknya anaknya tak pesen pun jaluk simak ibu atau jaluk simak bapak. Di antara kedua orang tua yang belum bisa membaca, sehingga orang tua itu ikut mengaji dan waktunya beda. Itu faktor pertama yang ibu ada orang tua yang ingin
bisa membaca Al-Quran. Itu pun kembali kepada Rakornas tadi. Ada metode baru, pelajaran baru yang mana itu nanti disampaikan ke program berikutnya. Nyun Sewu, karena di Sidoaras ini adalah diklat yang terakhir. Diklat yang terakhir yang mana besok ada pertemuan pengurus-pengurus koordinator kecamatan se-Bojonegoro sekaligus mabin syukuran dapat kantor baru dikasih oleh LP Ma'arif cabang di lantai 2. Menawi panjenengan ke Bojonegoro atau di antara panjenengan ada yang kuliah di Unugiri, bisa mampir ke kantor Mabin lantai 2 LP Ma'arif. Dan besok syukuran, penerimaan dan penyerahan kantor baru, dilanjutkan nanti ada musyawarah rapat antar pengurus koordinator kecamatan sekaligus penyerahan sertifikat atau piagam yang pernah mengikuti diklat yang sudah pertama, karena kegiatan Mabin seperti ini itu sudah dimulai sebelum Ramadan sampai sekarang terakhir. Jadi itu sangat melelahkan oleh pengurus Mabin, khususnya tim diklat. Setiap Ahad, coro pegawai negeri Ahad kan hari ibu dan hari keluarga, tapi ini hari Ahad tambah dibuat untuk jalan-jalan acara. Dibuat untuk acara. Setiap Ahad tim Mabin keliling, ya seperti ini. Dan yang saya nilai, yang saya baca, setiap kecamatan itu semua kegiatan diklat hal yang seperti ini didominasi kaum ibu-ibu, kaum hawa. Kalau bapak-bapak hanya 5%, 10%, hanya 10%. Ya seperti ini, misalkan ini anggota pesertanya 90, yang 10 orang itu bapak-bapak, yang 80 ibu, itu dimanapun di setiap kecamatan pasti itu. Entah kenapa kok guri-guri itu yang menguasai, yang mendominasi ke wong wedok. Sampai calon bupati yang muncul wong. Nah, diakui gak diakui bapaknya kegeser. Bapaknya kegeser, dikuasai oleh wong wedok. Bahkan wong wedok kompres juga wong wedok. Aku gak diakui ya orang wedok, kalau mana kegeser. Dimanapun itu yang banyak adalah kaum hawa atau kaum ibu. Nah, seperti ini. Dan kalau ini masih 10% berarti harus terima kasih. Ada yang hanya orang 5, Pak. Pesertanya 121, sing ngomong lanang. Nah, punten wong lanang 1, wong lanang 10, wong wedok 10 ya saya ngatasi. Oke, tuh saya lanjutkan lagi. Ada Nahdiyah PAUD atau prajurit. Prajurit itu sangat dibutuhkan oleh para asatid dan asatidah. Yang agak kesulitan, ustadznya yang belum pernah ngajar PAUD, itu agak kesulitan nanti. Dan ibu-ibu yang belum pernah ngajar PAUD, masalahnya apa? Prajurit ini nanti cara pengajarnya pakai lagu seperti yang begini. Misalkan ditulis huruf alif, ini namanya huruf apa? Alif. Ini namanya huruf apa? Jim. Ini namanya huruf apa? Ho, dan sebagainya. Itu diantara prajurit. Itu untuk apa? Yang disambatkan, yang dikeluhkan oleh para asatid wal asatidnya adalah ketika dapat murid pos PAUD dan PAUD. Ini cara mingguan. Nggak apa ngomongin rumah teteh, itu kan. Sebelum ada Rakornas itu juga sambat, itu cara mengajari bocah cilik-cilik. Karena di Anandiyah adalah mutune cepat tanggap belajar, sehingga para asatid atau TPG itu kekurangan murid.
Kalau di tempat saya, mohon maaf, tahadus nikmah, di tempat saya TK itu sudah Al-Quran. Di tempat saya TK sudah Al-Quran, kelas 1 sudah juz 5. Jadi targetnya lulus MI atau SD Al-Quran selesai. Jadi anak-anak yang ingin melanjutkan ke pesantren sudah khatam Al-Quran. Sehingga di tempat kami itu TK sudah masuk PSD dan bahkan sudah pakai taboni. Sebagaimana contoh di jilid 10, jilid 6 halaman 10. Tubasiruna itu ros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu TK di tempat saya. Beda kalau Bojonegoro Kebarat. Saya yang sudah sering keliling antar kecamatan, sehingga saya bisa mensifati, menggarisbawahi bahwa kalau toh kecamatan yang ada di baratnya Bojonegoro, santri TPU besar sekali. Jilid Masya Allah kelas 6, 5, 6 MI itu baru jilid 54, 4 dan 5. Kalau di timurnya Bojonegoro sudah nggak ada, jilid 5 itu sudah minimal Al-Quran. Tapi kalau Bojonegoro ke barat, ya, gede betul. Astu. Kenapa saya tahu ya? Selain saya ikut diklat, mengikuti diklat antar kecamatan, juga saya keliling sendiri. Keliling sendiri kok bisa Pak ya? Bacanya penggawean itu harus seperti itu. Bisa nyonyon saya ngapunten bukan promosi penggaweanku itu kan jahit. Ya, penggaweanku jahit konveksi, sehingga ketika dimintai seragam ke wilayah barat, misalnya ke Kasuman, ke Dewan dan sebagainya, dan ya, aku mengukur satu persatu itu sambil mendengarkan guru-guru yang cara mengajar. Ini caranya ulang, tak delok metodenya Ahmadiyah, tapi beda. Cara mengajarkan beda. Padahal yang dibuka adalah metode Ahmadiyah. Itu banyak sekali kasus-kasus yang ada di wilayah barat, di Ngerau, Margomulyo, Tambakrejo, Ngampon. Itu banyak yang jilidnya Ahmadiyah tapi ngulangi. Bisa ada yang Belgadiah, ada yang Yaki, ada yang Tilawati, ada yang Itarsana, Ihsana, dan Tamsila, banyak sekali Umi. Tapi yang dibuka jilid Ahmadiyah, kalau kadang nanti ya Allah ini pernah ngalap binaan atau tidak, sehingga lulus hati itu. Nah, kapan ketika aku ngukur-ngukur titik santri ngerti. Sehingga perlu sangat panjenengan semua ketika ada pembinaan dan diklat harus panjenengan ikuti. Mungkin ada cara baru, terobosan baru. Ini nanti materi yang kedua bagus baru lagi. Ya, materinya baru lagi diselingi dengan beberapa nyanyi, sehingga anak-anak tidak jenuh. Anak-anak tidak jenuh, diselingi ada nyanyian, dan nyanyian itu ala Islami, sebagaimana rukun Islam, rukun iman, terus wajibul haji, rukun haji dan sebagainya itu nanti ada. Kembali, jadi prajurit perlu tapi ini baru lakon kemarin, ini belum dibukukan dan belum disimpulkan. Setelah ini yang terakhir nanti makin rapat ada berikutnya. Setelah ini selesai dibahas berikutnya, pembinaan berikutnya, yang mana materi-materi yang akan disampaikan diantara adalah prajurit atau PAUD Ahmadiyah. Kalau Langitan sudah mengatakan PAUD Ahmadiyah, tapi Bojonegoro insya Allah prajurit sebelum masuk jilid 1 perlu sangat diajarkan tentang huruf-huruf hijaiyah yang pakai seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Saya cuplik, misalkan jenengan mengajarkan huruf jim, tulis huruf jim sampai 11 kali, kasih tahu bahwa ini adalah huruf jim, jangan berbunyi adu.
karena sebelum diberi harokat huruf ini belum bisa berbunyi. Yang mana sifatul huruf dan ahkamul hurufnya yang kedua dikenalkan terlebih dahulu, itu namanya prajilit. Sehingga metode Ahmadiyah tidak hanya tahu ini apa namanya A, ini apa namanya ba, itu yang huruf yang berharokat dibaca, tapi belum tahu ini huruf apa. Jawabannya yo A, huruf apa? Jawabannya ba, huruf apa? Jawabannya so. Oleh sebab itu setelah rakor ada materi baru, yaitu tentang PAUD Ahmadiyah atau prajilit. Anak yang belum masuk jilid 1 perlu sangat dijelaskan, diterangkan, difahamkan tentang huruf hijaiyah. Dan ini menelan nanti 1 bulan, karena huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa, Bu? Huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa? 28. Itu ngaji kebiyen. Jadi aku wawu sin sita fakawas sifat kasalam fakalam mintu mani wassalam. Menjerune kotak kan ono menjerune kotak. Aku eling anggar waktu ajen kutuk urus umpama jelas apale soal wassalamu. Itu metode Talhidiyah namanya, ya. Perlu saya sampaikan tadi, artinya apa yang dipesan oleh Quran tadi, jenengan ketika ada kegiatan, bahkan Quran dihimbau untuk sesering mungkin membuat kegiatan pembinaan sehingga anak buahnya al-satib dan al-satidah tahu info-info baru tentang metode Ahmadiyah. Soal itu bermunculan pertanyaan, apa Pak yang perlu kita lakukan ketika anak didik hal seperti ini? Apa yang kita lakukan ketika anaknya sudah bosan di jilid 6 atau jilid 1, sedangkan anaknya belum tahu tentang huruf hijaiyah? Maka ada PAUD Ahmadiyah. Itu belum diluncurkan, tapi saya cuplik karena ini diklat terakhir saya cuplik. Besok akan ada prajilit, yaitu tentang huruf hijaiyah yang mana materinya penyampaian terhadap anak adalah pakai lagu. Kalau ketika rakor itu ada yang mengusulkan, saya ceritakan sedikit dari Mapin ke Diri, ada yang mengusulkan ketika pakai ini namanya huruf apa, itu pakai lagu ros. Jadi tiga lagu. Ini namanya huruf apa? A. Ini namanya huruf apa? Betul. Ini namanya huruf apa? Jadi 3. Yang pertama tinggi, sedang, terus kemudian turun. Itu terus diulang-ulang sampai 11 kali. Setelah 11 kali, kemudian anak yang disuruh nyanyi, terus ustadznya yang jawab. Itu kan tanda tanya. Ini namanya huruf apa? Anak didikannya dengan A, alif, bukan A, alif. Ini namanya huruf apa? Ba. Ini namanya huruf apa? Ta. Terus kemudian diwalik. Anak didiknya yang hal seperti itu, nanti ustadznya yang jawab. Itu sampai 20 menit, terus nanti satu persatu 20 menit, terus sampai 1 jam selesai. Itu menelan waktu sampai 1 bulan. Setelah itu barulah naik jilid 1. Artinya ke jilid 1 anak itu sudah tahu bahwa ini huruf alif, huruf ta, huruf jim, ha, kha, dal, sa, terus. Dan pada saat itulah jenengan masuki tentang makhraj. Pada saat itu jenengan masuki tentang makhraj. Umpamanya prajilit toh makhrajnya panjenengan belum bisa menguasai terhadap anak didik panjenengan. Ke jilid 1 jenengan masuki makhraj lagi, contoh. Ngapunten nggih. Yang di jilid 1 itu kebanyakan kan contohnya ya rata-rata contohnya huruf yang berharokat fathah. A, ba, ta, ja,
ha, ho, begitu seterusnya. Dari ustaz-ustaznya jangan mengikuti itu terus. Suatu saat dan kerap kasih harokat kasroh, kasih harokat doma, sehingga anak itu tidak melepas huruf yang berharokat fatkah tok. Kasih tahu garis di atas namanya fatkah, garis di bawah namanya kasroh. Kenalkan itu terus setiap hari, kenalkan ini namanya apa, fatkah. Kalau di bawah kasroh, terus mungkin lenggur namanya apa, doma. Ya jangan terus meligi ke jilid halaman itu terus dengan ajarkan setelah itu selesai. Itu khusus, ini khusus yang jilid 1 ya. Saya pesan yang jilid 1 guru yang profesional atau guru sing wis senior. Atau sing lagi mau putus kayak jilid 1, khusus yang jilid 1 yang guru yang senior dan makhrajnya fase betul. Sehingga nanti ke jilid 2 sampai ke PSG itu enak makhrajnya. Enak sekali. Kalau dasarnya jilid 1 makhrajnya ucapnone kurang fase, kurang betul sifat dan ahkamul hurufnya, nanti ke PSG-nya dengan kesulitan dan ini. Contohnya pulau mau. Pulau itu sering dandan ketika di PSG dandan huruf yang mana di dalam jilid 1 itu muligi terus menerus berharokat fatkah, tidak diajari dengan harokat kasroh, sehingga muni so ketika berharokat kasroh itu udah kurang belum mencucu. Sing mencucu berharokat fatkah kok so, si, su. Sedangkan sifatnya huruf shot adalah istisfal, nyeruit. So, si, dinas, si. Sama yang ngajar PSG jangan lihat anak didik jenengan yang ngaji Al-Quran ketika huruf yang berharokat kasroh itu beda lambene. Ya, tak tambah materi itu sedikit ya. Asli itu sambutan kok. Soalnya Pak Yai Muhajir pun musuli berjumatan. Kalau tak nambah materi itu sekedar. Ya, tentang makhraj yang saya cuplik makhraj. Makhraj itu ulangi yang betul-betul sesuai dengan sifat dan hukum ahkamul huruf, tasmiyatul huruf tadi pra-jilid, nama-nama huruf pra-jilid. Kalau sudah masuk jilid 1 yang sudah berbunyi, maka makhrajnya harus betul. Misalkan short sifatnya adalah istifham nirwid, panjenengan ketika mengajarkan walaupun berharokat fatkah, doma, kasroh yang kudu mencucu. Of juga begitu, harokat fatkah mati mantul, of baik harokat kasroh atau doma sama. Sama kepingin ngerti cak maca Quran, sama delok yang berharokat kasroh gak sama doma itu agak sama dengan berharokat fatkah. Itu tak tuwitani yang mergopo yang banyak dikasih contoh harokat fatkah, sehingga harokat kasrohnya belum begitu coro lisan kurang terbiasa, coro lisan kurang terbiasa. Misalkan so si su som, so si su sos, ihdinas siratal mustaqim. Orang cah cilik-cilik tok, cah kuat dah berarti katanya banyak sekali yang masih kekurangan di antara cah kuat. Contoh lam, itu hukumnya apa lam? Lam yang berharokat fatkah dihukumnya apa? Tarkik apa tafkhim? Tarkik itu adalah tipis. Tapi cah kuat ada yang melafalkan huruf lam berharokat fatkah yang bacanya tafkhim. Contoh la dan la tidak sama. Kalau la tipis, la tebal, la ilaha illallah, la ilaha, itu kurang pas. Mesti bacaannya takik. Nah, itu. Terus kemudian yang sering terjadi adalah la, alhamdulillahi rabbil alamin, la. Itu perlu sama tekan betul di dalam jilid 1 nih. Ojo sampai melafalkan huruf yang berharokat ada suara-suara selain huruf yang dibaca.
Di antaranya iku alhamdulillahirabbil alamin an'amta an. Jenengan nanti piyambak. Jadi melafalkan huruf itu ilatnya itu taruh di atas, ojo diduno dhisik, nika membaca huruf berikutnya. Tak baleni. Lisannya jenengan ketika jenengan taruh di atas, ojo diduno dhisik, nika melafalkan huruf setelahnya. Contoh al, taruh di atas dulu. Al turun mengisor, turun muni ha, al ha, al ha. Tapi nek gak mbok geleno dhuwur terus mbok balekno mesti bersuara le. Al dilatih sampai medun. Al tapi nek taruh jenengan taruh di atas al ha, al ha. Rob bil a, rob bil a, an tapi nek sampean coba kok muni anta itu perlu jenengan latih. Catuan dah. Ya, catuan dah untuk latihan mengarepe kanca. Ilmu ya. Masih dengan nama Jambon, mesti protes bagus mesti lewat jam. Nah, terima kasih kita pukul tak pojok. Intinya ini nanti setelah diklat ini terus kemudian dibahas oleh Mabit, ada materi baru, penyampaian baru tentang menghadapi anak-anak pos PAUD dan PAUD, cara melafalkan dan mengajarkan bagaimana. Cukup, dan mari kita buka diklat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat pertolongan Allah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.